Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Selasa pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita mengalami kasih karunia Tuhan lewat kebaikannya dari waktu ke waktu. Kita kembali datang nyatakan syukur kita lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang menyatakan syukur kami kepadamu atas kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami dari waktu ke waktu. Oleh karena hari ini kami kembali merasakan kebaikan Allah yang tak terkirakan di dalam kehidupan kami. Kembali kami datang bawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Dengan percaya firman Allah di pagi hari ini semakin menyemangati kami untuk melakukan apa yang baik dalam hidup kami, seperti yang Engkau inginkan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu ialah di sorga berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya, demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Ulangan 28 ayat 1 hingga 6. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudaraku, tema renungan kita di Selasa pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang berkat Tuhan, seperti yang tertulis di tema khotbah kita pagi ini, kita harus mengatakan bahwa ini sesuatu yang terpenting, sesuatu yang sangat baik di dalam kita menjalani kehidupan kita dari waktu ke waktu. Kalau ditanya kenapa demikian saudaraku, tentu jawabannya adalah karena berkat dari Allah itu selalu menyenangkan, selalu membahagiakan, selalu memberi ruang bagi kita untuk menikmati kesejahteraan. Karena tidak ada yang namanya berkat dari Allah membuat kita terpuruk, membuat kita tidak berdaya, membuat kita merana. Tidak saudaraku. Bahkan berkat dari Tuhan juga identik atau sama dengan kita diselamatkan, atau kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi mau dijelaskan di sini saudaraku, sesuatu yang datang dari Allah yang kita sebut berkat dari Tuhan, itu selalu baik adanya, bukan buruk. Sehingga apapun keadaannya, kita akan tetap bersyukur. Sehingga tidak ada alasan di konteks itu kita mengklaim Allah, menvonis Allah, menjudge Allah, menyalahkan Allah. Tidak. Tetapi sekali lagi, apapun yang terjadi sepanjang kita imani itu berkat, kita akan bisa menghadapinya dengan sukacita. Ya. Misalkan kita melihat masa-masa pandemi sekarang ini saudaraku. Kalau kita pahami ini berkat dari Allah, saya sangat yakin kita tidak gusar, kita tidak takut, kita tidak pesimis, kita tidak gelisah, tapi kita tetap menghadapi masa pandemi ini dengan sukacita. Sehingga
spirit yang kita bangun dari diri kita, yaitu sukacita tadi, akan memperkuat iman kita. Ketimbang kita was-was, kita takut, kita gelisah, akan semakin membuat kita terpuruk. Ya. Coba kita belajar untuk melihat segala sesuatu itu adalah berkat dari Allah. Supaya semangatnya adalah kita tetap mengucap syukur. Ya. Jadi pandemi ini saudaraku, kita jangan lihat sebagai kutukan dari Allah, tapi ini berkat. Artinya dari sinilah kita sadar bahwa kita tahu kita sangat membutuhkan Tuhan. Semungkin sebelum pandemi kita jalan sebagai pribadi yang sombong, yang angkuh, ya. Kita jalan dalam karya bakti diri kita hanya untuk memenuhi hasrat kedagingan kita, bukan untuk mempermuliakan nama Allah. Nah, di masa-masa pandemi ini kita belajar bahwa kita sudah jauh daripada Tuhan. Sehingga semangat yang kita bangun di masa-masa pandemi ini adalah sesuatu yang kita mau pakai untuk mempermuliakan nama Allah. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, itu tidak salah saudaraku. Jadi mari kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu selalu berkat. Ya, kalau kita baca dalam surat Paulus, ya, di dalam pasalnya yang kelima ayat ketiga dikatakan di situ, malah kita harus bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Maksudnya di sini adalah walaupun kesengsaraan itu menimpa hidup kita, kita alami, tapi ketika kita pahami itu berkat, yang ada sukacita. Sehingga seperti apapun berat derita itu, karena ada sukacita itu, kita mampu menanggungnya. Ya. Kita mampu melewatinya ketimbang kita sungut-sungut, kita marah-marah, ya. Kita tidak bahagia, kita akan semakin terpuruk, ya, ditelan oleh penderitaan itu sendiri. Jadi untuk bisa fight di tengah tantangan pergumulan, katakanlah penderitaan, itu hanya bisa kalau kita sukacita. Dan sukacita itu kalau kita pahami itu berkat. Sehingga kita tidak punya sikap pesimis, ya, tapi optimisme kita sangat tinggi untuk menghadapi itu. Ya. Jadi ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku untuk kita pahami, supaya kita mulai belajar bahwa fenomena hidup yang kita alami dan kita jalani ini adalah sesuatu yang selalu penuh dengan tantangan. Makanya beberapa kali dalam khotbah pagi saya katakan, orang bijak bilang hidup ini adalah perjuangan. Artinya kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus tetap memiliki energi atau semangat untuk menghadapi apapun realitas hidup yang ada. Ya. Karena di situ selalu diminta kepada kita untuk bisa menyikapi keadaan yang ada, tetap dalam kekuatan untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, bagaimana kalau kemudian kita melihat itu dengan sedih saja, dengan marah saja, dengan sikap pesimis saja, tidak enjoy, tidak sukacita? Saya yakin kita akan tertinggal. Kita hanya tinggal meratapi keadaan kita. Kita terus hanya tinggal bergumul, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Karena dari diri kita sendiri, saudaraku, tidak ada energi positif dan imani yang kita bangun sebagai kelengkapan diri kita untuk memahami apa yang terjadi. Coba kita selalu melihat keadaan yang ada dalam kehidupan kita dengan berkata, di balik setiap kenyataan yang ada pasti ada rencana Tuhan yang indah untuk kita. Sehingga kita mulai belajar untuk terus dekatkan diri kepada Tuhan, minta hikmat. Tuhan, apa yang Engkau kehendaki di balik deritaku? Kenapa saya harus sakit, misalkan begitu? Mungkin kita sudah terlalu jauh melangkah meninggalkan Tuhan, hanya terus bekerja dalam karya diri kita tanpa kita melibatkan diri kita kepada hal-hal yang spiritual. Sehingga Tuhan hentikan langkah kita untuk kita introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan? Jadi sesuatu yang terjadi, saudaraku, tidak selamanya merupakan kutuk dari Allah. Tapi mari kita lihat itu adalah ruang atau sarana yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita koreksi diri kita, supaya kita introspeksi diri kita. Jadi kegagalan itu bukan kutuk, tapi sebuah proses hidup di mana kita belajar untuk lebih memperlengkapi diri kita saat kita fight ke depan.
Ya, kalau kita berhasil terus, kita tidak akan tahu yang namanya tantangan. Jadi ini sesuatu yang baik sekali, saudaraku, untuk kita renungkan, belajar dari apa yang dikisahkan di dalam bacaan kita. Ungkapan firman ini ditujukan kepada orang-orang Israel, ya, yang selalu berusaha membelokkan iman mereka dari yang percaya kepada Allah, kembali melakukan penyembahan kepada Baal. Mereka menduakan Tuhan. Sehingga dalam konteks ini Allah menyatakan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mereka yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan pergumulan. Artinya proses yang Tuhan izinkan terjadi kepada orang-orang Israel di zaman Musa ini, ya, itu supaya orang-orang Israel itu introspeksi diri, koreksi diri. Kita sudah terlalu jauh daripada Allah, ya, karena mereka sangat terlena dengan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Mereka pikir itu akan membawa mereka kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang sempurna. Tidak, saudara. Coba kita lihat bacaan Alkitab kita di pagi ini, dikatakan begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya bangsa Israel ini akan selalu dijadikan bangsa yang dikhususkan oleh Allah di antara bangsa yang lain kalau mereka dengarkan suara Tuhan. Ya. Tapi kalau mereka bebal, mereka degil, mereka tidak dengarkan suara Tuhan, yang terjadi Tuhan izinkan mereka ditindas oleh bangsa lain, diperbudak oleh bangsa lain. Kita tahu peristiwa Babel dan peristiwa di Mesir. Ini sesuatu yang menunjukkan supaya Israel itu introspeksi diri. Wah, kita sudah terlalu jauh dari Tuhan. Sehingga kita belajar bagaimana kita memperlengkapi diri kita kembali. Ayat 2 dikatakan begini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kembali ditegaskan di ayat kedua. Dengarkan suara Tuhan Allahmu supaya berkat itu benar menjadi milikmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu ada berapa banyak kali kita selalu berpikir bahwa berkat itu kita pahami adalah kekuatan diri kita. Ketika kita sehat, ya, ketika kita berhasil, ketika kita punya sesuatu yang banyak dan seterusnya, kita katakan itu berkat bagi kita yang datang dari kekuatan kita. Sah-sah saja, karena kita secara kasat mata kita akui kita yang bekerja. Jadi kalau kita dapat itu, oke, kita katakan itu karena saya. Ya silakan saja. Tapi mari saudaraku kita berenung sejenak. Berapa kekuatan kita sehingga kita berani klaim semua yang ada pada kita itu karena kita. Adakah kemudian yang kita miliki betul-betul menjadi milik kita selamanya? Tidak, saudaraku. Ini menunjukkan bahwa apa yang ada pada kita bukan milik kita. Dan itu ada dalam kewenangan Tuhan, otoritas Tuhan. Untuk memberikan kepada siapa dan dimiliki oleh siapa, itu hak Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki sesuatu itu karena Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita bersyukur kepada Allah. Agar kita tidak menyombongkan diri, kita tidak membanggakan diri, ya. Dan kita tidak menduakan Tuhan tentunya di dalamnya. Nah, tujuannya adalah supaya kita selalu bersyukur dan bersyukur. Tidak pernah kita tidak bersyukur. Kita bersyukur terus. Ya, seperti Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Kitab Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kata senantiasa selalu. Dan di situ ditegaskan di dalam Tuhan. Bukan di dalam diriku. Bukan di dalam apa yang ada padaku. Ya. Ini kalau kita mau diberkati, saudaraku. Ya, jadi mari Bapak Ibu saudaraku, kita sadari. Kita ada di tengah dunia yang fana. Yang tidak pernah menjanjikan sesuatu yang kekal di sini. Berulang-ulang dikatakan dalam firman yang disampaikan kepada saya dan Bapak Ibu.
supaya kita mulai belajar untuk memperoleh berkat yang sempurna. Hanya ketika kita mau taat kepada Allah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita memperlakukan itu dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Jadi milikilah berkat Tuhan karena kita takut akan Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan menyempurnakan kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, kembali Engkau ingatkan kami bahwa betapa pentingnya berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur ketika berkat itu ada pada kami, sehingga kami boleh belajar untuk terus memperlengkapi diri kami menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kami mohon Tuhan berkati dan berkati kami terus, karena hanya berkat-Mu menjadi kekuatan iman kami untuk menyembah Engkau dari waktu ke waktu. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.